Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami eh, anggota dari tugas metodologi penelitian sistem informasi dengan anggota Dafriel Zaikra dengan NIM 13236063 dan Bagus Dwi Hermawan dengan NIM 132304 yang berjudul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat adopsi kendaraan listrik di Indonesia. Sini ada poin presentasinya, ada latar belakang masalah, perumusan masalah, penelitian, tujuan, dan manfaat penelitian. Terus ada landasan teori utama, metodologi penelitian, teknik analisis data. Latar belakang masalah. Nah, jadi mengapa topik ini penting? Di sini ada tren global dan nasional. Dunia sedang bergerak menuju elektrifikasi. Mana saat ini kan sebelumnya itu mobil-mobil yang menggunakan BBM itu eh, adalah sumber utama polusi udara saat ini, di mana yang yang kedua itu mungkin pabrik-pabrik dari perusahaan industri itu tersebut. Yang pertama itu adalah faktor utama polusi udara itu yaitu kendaraan mobil, motor itu yang membuat polusi udara semakin mengganggu, yang mengakibatkan industri global dan nasional itu membuat mobil listrik ini, di mana diharapkan mobil listrik ini dapat membantu mengurangi polusi udara yang sedang terjadi di nasional ataupun internasional. Lalu kesenjangan di pasar. Meskipun dukungan pemerintah kuat dan banyak merek baru masuk, peran sentral konsumen. Keberhasilan transisi ini pada akhirnya bergantung pada penerimaan pasar. Nah, ini artinya berarti meskipun mobil listrik ini sangat inovatif, eh, pemerintah harus melakukan berbagai upaya untuk agar mobil listrik ini dapat diterima di pasar. Lalu urgensi penelitian ini itu diperlukan studi untuk mengidentifikasi secara jelas apa saja persepsi, minat, dan hambatan utama yang dirasakan oleh calon konsumen. Rumusan masalah penelitian. Apa yang ingin kita cari tahu? Penelitian ini berfokus untuk menjawab pertanyaan utama, yaitu bagaimana persepsi dan minat konsumen di kota-kota besar Indonesia terhadap adopsi mobil listrik, serta faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan utamanya, misalnya harga, tersediaan stasiun pengisian daya, dan kecemasan akan jarak tempuh. Tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian ini menganalisis persepsi minat. Nah, persepsi itu bagaimana cara kita menerima apa yang misalnya pemerintah melakukan apa, bagaimana masyarakat itu menerima apa yang dilakukan oleh pemerintah tersebut. Nah, lalu ada minat. Minat itu di mana di sini itu bagaimana minat masyarakat Indonesia itu terhadap mobil. Jadi bentuknya seperti apa, warnanya seperti apa yang menarik minat bagi masyarakat Indonesia itu. Dan faktor-faktor penghambat utama yang mempengaruhi keputusan konsumen di kota-kota besar Indonesia dalam mengadopsi mobil listrik. Lalu ada manfaat penelitian. Nah, dari segi teoritisnya itu mengembangkan literatur perilaku konsumen dalam konteks menghadapi teknologi baru di negara berkembang. Kedua, praktis, memberikan masukan berbasis data bagi pemerintah untuk kebijakan. Ini diharapkan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran kepada pemerintah terhadap tren eh, terhadap kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah terhadap mobil listrik tersebut, industri, untuk strategi pemasaran dan masyarakat untuk listrasi. Nah, untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Bagus. Oke, baik. Saya akan lanjutkan untuk slide berikutnya, yaitu ada landasan teori utama atau menggunakan teknologi acceptance model atau TAM. Ya, teori ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana pengguna menerima sebuah teknologi baru. Metode adopsi ditentukan oleh dua persepsi utama. Yang pertama, ada perceived usefulness, persepsi kebermanfaatan. Sejauh mana konsumen percaya bahwa mobil listrik akan memberikan keuntungan, lebih hemat, ramah lingkungan, dan performa lebih baik. Selanjutnya ada perceived ease of use atau persepsi kemudahan penggunaan. Itu sejauh mana konsumen percaya bahwa penggunaan mobil listrik itu mudah dan bebas dari kesulitan, yaitu mudah diisi daya, perawatan simpel. Lalu selanjutnya ada di kerangka pemikiran penelitian.
Pertama di sini ada variabel eksternal atau hambatannya, yaitu berisi harga kendaraan, ketersediaan stasiun pengisian atau infrastruktur, lalu ada kecemasan akan jarak tempuh atau range anxiety. Selanjutnya ada persepsi konsumen atau konstruktan yang berisi persepsi kebermanfaatan, lalu persepsi kemudahan penggunaan, yang menghasilkan hasil berupa minat adopsi mobil listrik. Hambatan eksternal juga seperti harga dan infrastruktur akan mempengaruhi persepsi konsumen tentang manfaat dan kemudahan yang pada akhirnya akan membentuk minat adopsi mobil listrik. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Yang pertama di sini ada desain penelitian, yaitu desain dengan kuantitatif dengan pendekatan survei. Lalu yang kedua ada populasi dan sampel. Populasi yaitu masyarakat di kota-kota besar Indonesia yang memiliki niat atau minat untuk membeli mobil. Lalu ada sampel, yaitu menggunakan teknik proporsi sampling pada responden yang memenuhi kriteria tertentu, misalnya usia, pendapatan, dan lain-lain. Selanjutnya yang ketiga ada teknik pengumpulan data, menggunakan teknik menyebarkan kuesioner online kepada sampel yang telah ditentukan. Lalu yang keempat ada skala pengukuran, yaitu menggunakan skala Likert 1-5 atau menggunakan kuesioner seperti mulai dari sangat tidak setuju sampai dengan sangat setuju untuk mengukur variabel persepsi dan minat. Nah, selanjutnya ada teknik analisis data. Data yang terkumpul dari kuesioner akan diolah melalui dua tahap. Yaitu tahap pertama ada analisis statistik deskriptif yang memiliki tujuan memberikan gambaran umum data, yaitu rata-rata frekuensi dan persentase. Contohnya, berapa persen responden yang khawatir dengan jarak tempuh mobil listrik. Lalu tahap kedua ada analisis regresi linear berganda yang bertujuan untuk menguji hipotesis dan mengetahui seberapa besar pengaruh variabel hambatan dan persepsi terhadap minat adopsi mobil listrik. Contohnya, faktor manakah yang pengaruhnya paling signifikan terhadap minat beli konsumen. Ya. Teknik analisis data ini adalah proses sistematis untuk mengolah dan menafsirkan data guna menemukan pola hubungan dan wawasan penting yang bermanfaat untuk mengambil keputusan. Baik, sekian itu dari saya. Ya, mohon maaf jika terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.